Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan di materi sistem operasi ini kita sudah sampai ke praktikum yang kelima, di mana pada praktikum ini kita akan membahas tentang deadlock. Nah, jadi apabila terjadi deadlock ini, maka dia akan menampilkan kesalahan ya dalam suatu program, sehingga kondisi itu akan mengakibatkan terjadinya deadlock ya. Nah, nanti ada beberapa tahapan yang akan kita gunakan untuk mencegah terjadinya deadlock pada praktikum ini. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tombolnya ada di bawah sini, serta berikan like dan komentar yang positif. Oke, buat teman-teman, selamat menyaksikan videonya berikut ini. Baiklah, aplikasi CPU simulatornya sudah kita buka, dan sekarang kita akan memulai praktikum kita ya. Untuk langkah-langkahnya kita buat dulu 4 program deadlock, dimana nanti ini kita akan membuat urutan programnya. Oke, masing-masing ini kita salin aja codingannya ke compiler. Kita buka compiler. Ini kita kecilkan saja. Kita salin ke sini. Oh ya, ini kita buat spasi supaya nanti terbaca programnya ya. Oke, jangan lupa kita save dengan nama P1. Setelah itu kita buat lagi yang baru. Di bawahnya kita buat file deadlock P2. Kita copy saja. Kita salin ke sini. Ini kita buat spasi. Lalu kita save dengan nama program P2. Langkah selanjutnya kita klik new lagi. Kita tambahkan program P3. Kita salin ke sini. Lalu kita save dengan nama P3. Dan satu file lagi P4. Kita simpan, new lagi. Kita buat dengan nama P4. Oke, jadi ini ada beberapa 4 program yang akan kita susun nanti dalam program deadlock kita ya. Di dalam program ini terdapat alokasi resource ya, dimana waktu tunggunya sebanyak 3 second. Ini sama ya untuk keempat program ini. Kalau alokasi untuk P1, 1 dan 2, P2, 2 dan 3, P3, 3 dan 4, lalu untuk P4, 4 dan 1. Ini nanti buat dulu alokasi untuk program masing-masing program ini ya. Oke, keempat programnya sudah kita buat. Base address-nya kita biarkan saja 0, karena nanti kita urutannya P1 tuh dimulai dari 0. Kita gabung semua program-programnya ya. Oke, kita compile dulu P1 ya. Kita klik compile. Sedang menerjemahkan. Oke, sudah ada programnya ya. Kita load in memory. Ini sudah ada P1 dengan base-nya 0. Langsung kita buat P2. Kita compile P2. Lalu kita load in memory. Lanjut
Untuk P3 kita compile, kita load in memory. Oke, sudah ada P3. Dan selanjutnya P4 kita compile lagi, sudah ada programnya, lalu kita load in memory. Oke, sudah berhasil ya. Jadi P1 urutannya dimulai dari base 0, kemudian P2 base 72, kemudian P3 144, dan P4 base-nya 216. Oke, programnya sudah kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita buka OS Simulator. Oke, otomatis sudah ada di dalam program list kita ya. Ada P1, P2, P3, P4. Untuk peraturan kali ini kita buat dengan ketentuannya round robin, terus time slash-nya kita buat 10 ticks. Terus kecepatannya kita maksimalkan. Oke, kalau sudah, lalu kita masukkan programnya. Kita klik double ya, 2 kali. P1, P2, P3, dan P4. Sudah ada programnya. Lalu kita buka view resource. Nanti di sini kita akan melihat masing-masing resource, dimana nanti kalau misalkan warnanya berganti-gantiannya sesuai ketentuan. Apabila nanti terjadi deadlock, maka dia akan berwarna merah pada salah satu resource-nya ya. Nanti itu saya jelaskannya. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu ya. Ini kita klik saja stay on top. Ada nggak stay on top ini sini ya? Kayaknya nggak ada deh. Oh, ada stay on top. Jadi ini tidak berpindah-pindah. Oke, kita klik start. Kita mulai. Oke, R1 alokasi R1, R2, R3 dan R4. Ini warnanya berubah-ubah ya. Apabila ke semua resource-nya R1, R2, R3, dan R4 ini berwarna merah, itu berarti terjadi deadlock. Dan dari sini tertulis warning, process deadlock is detected. Berarti ada yang terdeteksi dari sekian resource-nya. Cara untuk mengatasi deadlock semacam ini ialah kita lepaskan salah satu resource yang ada. Misalkan contoh kita release, ya klik release R1, maka deadlocknya dapat teratasi dan alokasi programnya akan berlanjut. Ini masih ada waiting queue ya, P1, P2. Sekarang tinggal R3 yang berwarna kuning. Sekarang R2. P1 sedang running. Oke, kalau sudah selesai, maka resource-nya sudah gambar hijau semua. Jadi ini ketentuan resource-nya terdapat pada 3 warna berikut ini. Kalau dia warna hijau, berarti resource-nya tersedia dan berarti aman. Kalau warna kuning, berarti allocated only. Maknanya di sini dia sedang dialokasikan atau sedang ya alokasi misalkan. Kalau warna merah ini berarti allocated plus request. Ini alokasi sekaligus programnya akan berhenti apabila ada syarat yang diminta ya atau request yang diminta. Misalkan penambahan resource dan sebagaimana. Nah, sehingga kalau ketika warna merah semua itu nanti ya akan mengakibatkan terjadi deadlock. Oke, kita lanjutkan. Oke, programnya sudah selesai ya. Sekarang coba misalkan kalau kita centang disallow, hold, and wait. Kira-kira apa yang terjadi?
Ini ketentuannya untuk mengatasi terjadi deadlock. Oke, kita masukkan lagi P1, lalu P2, P3, dan P4. Oke, ketentuannya masih sama ya, pakai round robin, terus time slash-nya kita buat 10. Kita klik start lagi ya. Oke, R1 berwarna kuning, kemudian R2, R3, dan R4 sedang mengalokasikan. Oh ya, R2, R3 berwarna merah, R4. Oke, sudah warna kuning lagi. Sekarang yang diproses, oh ya, berganti-gantian prosesnya ya. Kadang P1, P3, tapi ini keempat resource-nya berwarna kuning. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, sekarang P3, baru P4, kemudian P2, P1 lagi. Maknanya ini kalau warna kuning ini sedang berjalan ya. Oh ya, R2 sudah warna hijau, yang tersedia R1 oh ya hilang ya. R4 tinggal lagi. Oke, programnya sudah selesai. Kalau kita tadi kita centang disallow hold and wait, ini tidak ada deadlock yang terjadi ya. Berarti kondisinya aman. Sekarang kita coba klik centang pada disallow circular wait. Kira-kira akan mengakibatkan deadlock atau tidak? Kita coba jalankan. Mana tadi ya? Kita masukkan lagi programnya, dimulai dari P1, P2, lalu P3, dan P4. Kalau sudah kita klik start ya. Kira-kira akan terjadi deadlock atau tidak, kita lihat dulu. Ini programnya sedang berjalan ya teman-teman ya. Oke, ada warna merah. Nah, ini terjadi deadlock ya. Berarti kalau disallow circular wait ini kita centang di sini, ini mengakibatkan deadlock. Kita coba rilis. Oke, programnya lanjut lagi. Sekarang tinggal P2 yang sedang running, waitingnya P1. P1 masih menunggu. Oke, sekarang P1 yang berjalan. Oke, proses selesai. Nah, begitu ya. Kalau tadi circular wait ini kita pakai, berarti ada deadlock yang terjadi. Sekarang coba kita klik use total ordering. Kita coba jalankan. Oh ya, kita masukkan dulu programnya ya. Kita klik double ya 2 kali. P1, P2, P3, dan P4. Kita klik start. Kira-kira akan mengakibatkan deadlock atau tidak? Oh ya, tadi ini ada nilainya ya. Hold and wait tadi ada nilai 7, kemudian pakai total
ordering nilainya ada 3. Oke, kita masih menunggu. Nah, ini sedang berjalan. Di kondisinya kalau yang hijau available, yang kuning ini allocated only, dan yang warna merah itu allocated plus resource. Oke, sudah selesai ya. Tidak ada deadlock yang terjadi, berarti aman ya kondisinya kalau kita pakai total ordering ini. Sekarang kita coba menggunakan recover untuk mengcover deadlock. Kira-kira deadlocknya bisa ditangani nggak pakai recover ini? Kita coba klik centang di bagian abort process. Sekarang kita coba masukkan lagi program listnya, dimulai dari P1, P2, P3, dan P4. Lalu kita jalankan. R1 warna kuning, R2, R3, dan R4 juga warna kuning. Oh ya, R2 warna merah, R3 dan R4 warna merah, kemudian R1 warna merah. Deadlock terdeteksi ya, tapi ini di waiting prosesnya masih R. Oh ya, ini tetap lanjut. Jadi kalau misalkan ada deadlock, dia tidak berhenti kalau kita pakai recover abort proses ini. Dia akan tetap melanjutkan, tetap memproses. Jadi recover ini salah satu metode untuk mencegah terjadi deadlock. Jadi tidak kita tekan release ya. Kalau yang tadi di prevent ini kita release salah satu program yang mengalami deadlock. Kalau tadi pakai abort proses ini tadi ada deadlocknya ya. Tapi dia tidak berhenti, tetap dia lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang coba kita centang yang namanya frame resource. Frame resource. Kita coba masukkan lagi P1, P2, P3, dan P4. Kita klik start. Kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman? R1, R2, R3, R4. Ini warna kuning. R2, R3, R4. Oke, ini terjadi deadlock juga ya. Tapi di waiting queue-nya tetap bawa simbolnya R. Statusnya masih R. Nah, jadi tidak perlu kita rilis masing-masing resource-nya ya. Dia akan tetap berjalan sendiri tanpa berhenti dia. Tidak berhenti, tapi dia tetap melanjutkan. Nah, jadi seperti itu pakai recover ya. Jadi recover ini kegunaannya untuk mengatasi terjadi deadlock. Oke, sekarang kita coba kalau seandainya deadlocknya tidak terdeteksi. Nah, di bagian detect ini, do not detect. Kita centang di bagian sini, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, kita masukkan lagi programnya. Dimulai dari P1, P2, P3, dan P4. Kita coba jalankan. Oke, sedang mengalokasikan resource. Tiba-tiba muncul warna merah. Nah, kalau merah ini tandanya ada deadlock ini, tapi dia tidak terdeteksi. Kenapa? Karena yang ini, do not detect ini kita centang. Tapi di waiting queue-nya masih menunggu. Masih ada dalam
waiting process. Nah, kejadian seperti ini mengakibatkan deadlock yang fatal ya, karena tidak terdeteksi adanya deadlock, sehingga apabila ini ke semua resource-nya berwarna merah, ini mengakibatkan terjadinya deadlock. Kalau ini tidak terdeteksi, berarti ada kerusakan fatal, sehingga programnya berhenti, bukan berhenti, tapi mengakibatkan kerusakan fatal atau error yang sangat fatal. Nah, coba kita lihat di waiting queue-nya, lanjut nggak prosesnya? Ternyata tidak kan? Karena ini tidak terdeteksi, ini tidak boleh dideteksi adanya deadlock. Sekarang coba apabila kita kita nonaktifkan centang di sini. Oh, ternyata tetap nggak bisa ya, karena tadi kita pakai ini, do not detect. Jadi solusinya adalah kita release all, kita lepaskan semua. Maka programnya lanjut lagi. Ini sekedar simulasi saja ya. Baik, ini programnya sudah berlanjut lagi ya. Ini semuanya sudah berwarna hijau tersedia. Sekarang P3 yang berjalan, P4. Balik lagi P1. Oke, kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Oke, jadi begitulah caranya kita menggunakan deadlock ini ya pada aplikasi simulator OS. Semoga teman-teman dapat paham apa yang saya sampaikan. Demikianlah video kita untuk hari ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk tetap selalu subscribe YouTube channel saya Raihan Real Boy, serta berikan like dan komentar yang positif. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.